Stikom Tunas Bangsa Pematang Siantar yang kami sayangi, adik-adik. Mati. Admin Zoom-nya, keluar. Puji syukur kita panjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa yang pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk melaksanakan kegiatan akademik. Walaupun dalam keadaan daring, mudah-mudahan seluruh proses akademik yang kita laksanakan di kampus Stikom Tunas Bangsa ini bisa terlaksana dengan waktu yang sudah ditentukan. Selawat beri salam kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Baik, adik-adik sekalian, pada pagi hari ini kita akan melaksanakan kegiatan coaching klinik untuk proses penyusunan proposal skripsi yang seharusnya kegiatan ini dibuka oleh Bapak Dr. Dedi Hartama, karena Pak Dedi sedang rapat dengan yayasan. Kemudian tadi saya koordinasi dengan Waket 1 belum ada jawaban, dan Waket 2 juga masih rapat dengan yayasan. Maka dengan ini kami selaku pelaksana kegiatan coaching klinik ini membuka langsung, mudah-mudahan tidak tidak berkuranglah rasa khidmatnya. Ya, jadi adapun urutan kegiatan pagi hari ini sesuai dengan jadwal yang sudah disusun oleh Bapak Agus Perdana, bahwa hari ini kita akan membahas khusus penyusunan proposal bab 1, bab 2 sampai dengan upload ke OJS, yang nantinya akan diisi yang pertama bab 1 oleh Bapak Anjarwanto Enkom, kemudian bab 2 oleh saya, kemudian bab 3 sekaligus sosialisasi OJS ke mahasiswa Bapak Agus Perdana Enkom. Ya, nah jadi bagaimana teknisnya nanti kita ikuti sampai selesai acara, dan harapan kami adik-adik mahasiswa sekalian dengan seriusnya mengikuti coaching klinik ini, maka seluruh kendala yang ditimbulkan sebelum-sebelumnya bisa kita selesaikan di coaching klinik ini. Dan harapan kami target dari pengusulan proposal melalui OJS bisa dilaksanakan 100% oleh mahasiswa-mahasiswi Stikom di semester akhir ini. Ya, untuk membuka acara ini sama-sama kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang pertama, kami berikan waktu kepada Bapak Anjarwanto Mkom untuk membedah bagaimana penyusunan bab 1 dan yang lainnya yang berkaitan. Nah, waktu dan tempat kami persilakan kepada Pak Anjarwanto Mkom. Baik, terima kasih. Saya ucapkan kepada Bang, jadikan kok, Bang. Admin 2. Jadi itu lagu apa itu? Baik, terima kasih. Saya ucapkan kepada Bapak Dr. M. Sapi Mkom. Iya. Ini kerja apa lagi? Mana jeruknya? Oke, Pak Dr. M. Sapi Mkom yang telah membuka acara dan mengizinkan saya untuk menyampaikan materi yang pertama tentang penulisan bab 1. Yang saya hormati juga Bapak Agran sebagai Ketua LPPN Stikom Tunas Bangsa,
Begitu juga Bapak Ibu yang hadir, Bapak Ibu dosen yang hadir yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan yang saya sayangi adik-adik para mahasiswa mahasiswi Stikom Tunas Bangsa Pematang Sangkar. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat hadir di room Zoom ini untuk mengikuti kegiatan sosialisasi ataupun workshop kecil tentang penulisan skripsi. Salat berangkaikan salam kita aturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya di yaumil akhir kelak. Baik, karena waktu kita terbatas, saya sudah menyampaikan ataupun sudah menampilkan slide saya. Pak Agus, apakah sudah? Ya, saya harap kepada mahasiswa-mahasiswa yang lain juga sudah kelihatan share screen saya, dan saya harap adik-adik mahasiswa juga untuk serius mengikuti materi kita hari ini, awal untuk membuat nanti proposal ya, proposal skripsi itu mulai dari bab 1, bab 2, bab 3. Kalian teruskan sama pembimbing untuk penulisan bab-bab selanjutnya. Baik, langsung saya pembahasan lebih dalam saya tuliskan ini. Yang pertama itu nanti pemilihan judul skripsi, buat kasih triknya. Kemudian bagaimana menulis rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, hingga sistematika penulisan. Jadi memang kalau kita membuat penelitian, baik itu berbentuk skripsi, tesis, disertasi, ataupun artikel jurnal, ataupun buku, ya, judul itu sangat berperan, ya, judul itu sangat berperan bagi yang menulisnya. Ibaratnya kalau kita melihat seseorang awalnya dia sudah cantik ataupun sudah enak dilihat, maka kita akan senang untuk berbicara dengan dia. Tapi kalau di awal saja kita melihatnya sudah tidak respect, ya, tampilannya kumal dan lain sebagainya, kita sudah nggak akan sekali, ya. Judul sangat penting karena inilah awalnya. Jadi kalau kita ingin dibaca skripsi kita, judulnya buat yang baik. Jelaskan. Ya, sebelum kita membuat judul, kita harus tahu dulu topik yang mau kita ambil, ya. Jadi jangan kita membuat judul, ya, membuat judul skripsi, tapi kita nggak tahu ke depannya mau ngerjain apa. Ya. Jadi yang pertama itu kita harus tahu topiknya, ya. Usahakan kalau kalian nanti mencari judul ataupun memilih judul itu yang menarik dan aktual, ya. Menarik dan aktual itu kalau bisa yang terbaru. Contohnya sekarang tuh COVID-19, Omikron, ya, kemiskinan, apalagi pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. Ya. Jadi semuanya itu untuk pemilihan topik ini sekali lagi saya jelaskan, ya, topik itu usahakan yang ada di sekitar kalian aja, ya, yang ada di sekitar kita, ya. Itu berangkat semuanya itu berangkat dari masalah. Ya, jadi kalau ada masalah, ya, jadi sekarang ini memang sebenarnya di sekitar kita ataupun di lingkungan kita ataupun yang ada di Indonesia ini banyak masalah sebenarnya. Itu bagaimana kita mau mencari masalah itu dan menyelesaikannya. Tapi masalah itu kita tuangkan menjadi sebuah skripsi. Ya, jadi semuanya berawal dari masalah. Baru apa penyebabnya dari masalah itu, kemudian apa penjelasan kenapa ada masalah,
kemudian akibatnya apa yang ditimbulkan dari masalah itu, kemudian bagaimana cara menyelesaikannya. Ini sebagai pembuka saja ya. Jadi intinya kalau kita ingin membuat judul itu berangkat dari masalah. Ya, tadi menarik dan aktual kalau ingin membuat judul. Ya, menarik dan aktual. Kemudian sesuai bidang dan kemampuan. Ya, ini maksudnya sesuai bidang dan kemampuan kalian, adik-adik semua. Ya, jadi mulai sekarang atau mungkin kemarin-kemarin sudah kalian kalian coba pelajari beberapa metode ataupun algoritma yang kira-kira kalian mampu, ya. Jadi untuk skripsi ini usahakan bahwa skripsi yang kalian kerjakan itu sesuai dengan bidang dan kemampuan kalian. Contoh, si A paham tentang data mining, dia kurang paham tentang JST, ya. Dia berpikir, aku kan JST nggak paham, udahlah aku ngambil skripsi JST. Jangan. Saya sarankan jangan. Kenapa? Karena nanti bisa lama untuk pengerjaan skripsinya. Memang benar, ini jadi tantangan, ya, jadi tantangan bagi kalian. Tapi nanti ujung-ujungnya skripsi kalian jadi tidak maksimal, karena harus belajar lagi. Ya, untuk cari aman ini, kalau untuk skripsi ini coba aja cari aja ataupun kerjakan skripsi yang sesuai dengan kemampuan kalian. Ya, jangan terlalu jangan terlalu susah, tapi juga jangan mudah kali. Masuk mudah ini sudah ada dari internet, kalian copy paste, kalian ganti saja studi kasusnya, itu jangan. Ya, itu namanya mengakali namanya. Ya, jadi yang kedua itu sesuai bidang dan kemampuan. Kemudian ini yang paling penting, sebelum kalian membuat judul itu harus datanya ada, sumbernya jelas. Ya, misalnya kalian ingin meneliti ataupun ingin mengambil judul skripsi tentang PEMKU, ya, tentang PEMKU, misalnya pemilihan pegawai negeri terbaik di lingkungan PEMKU Pematang Siantar menggunakan sistem pendukung keputusan, ya, berarti datanya adalah data pegawai dari PEMKU, ya. Jadi kalian harus ngambil datanya dari PEMKU, minta datanya dari PEMKU, ya, distempel itu untuk sahnya sebuah data dari sebuah institusi, dari sebuah instansi, dari sebuah perguruan tinggi, dari sebuah perusahaan harus distempel basah, ya, itu biar sah data penelitiannya. Atau bisa juga dari website terpercaya. Website terpercaya ini mana? Contoh, ya, website terpercaya itu adalah BPS, Badan Pusat Statistik, ya, karena itu dilaporkan secara berkala oleh BPS, itu boleh kalian gunakan. Kalau ada dari BPS, itu tidak usah kalian minta stempel basah. Misalnya kalian ngambil data dari BPS Indonesia di Jakarta sana, kalian membahas tentang pengangguran di Indonesia misalnya. Kalian ingin ngambil judul skripsi tentang pengangguran di Indonesia, ya. Karena kalian ngambil dari BPS Indonesia dan dari websitenya, kalian nggak perlu pakai stempel basah untuk validasi ataupun untuk kesahan, ya, untuk keabsahan dari data kalian. Tidak, cukup melampirkan. 6094. Ya, saya lanjutkan. Ya, atau kalau misalnya kalian ingin ngata, kan sekarang data COVID-19 ya ada di tentang COVID-19 atau Omicron, bisa dari situ, ya. Itu juga websitenya jelas, ya, sudah bisa dipertanggungjawabkan karena itu open. Open itu artinya semua orang bisa melihat, mengakses. Jadi kalian cukup mencantumkan linknya saja di skripsi kalian. Jadi tidak usah stempel basah, ya. Kalau kalian ngambil data dari PEMKU Siantar boleh, dari sekolah A misalnya yang ada di Siantar ini, baru kalian minta stempel, ya, bahwa data kalian itu memang jelas sumbernya itu dari sekolah. Kemudian selanjutnya penting untuk diteliti atau memiliki kontribusi. Jangan meneliti yang nggak penting, ya. Contohnya kalian ingin meneliti nomor sepatu yang paling sering digunakan oleh masyarakat Pematang Siantar. Saya rasa nggak terlalu penting itu nomor sepatu, ya. Untuk apa? Kecuali yang kalian teliti adalah
tentang merek sepatu yang paling sering digunakan oleh masyarakat Kepulauan Antara, saya rasa itu cukup penting dan ada kontribusinya. Tapi kalau untuk nomor sepatu saya rasa nggak usah, ya. Jadi tidak semua hal itu harus diteliti dan penting ya. Jadi kalian harus cari yang benar-benar penting, walaupun tidak terlalu penting, tapi dia adalah sedikit kepentingannya dan memiliki kontribusi walaupun kecil. Itu ya. Kemudian untuk tips yang kedua itu adalah perbanyak referensi sesuai dengan topik yang mau kalian ambil. Misalnya kalian ingin mengambil tentang sistem pendukung keputusan, carilah artikel-artikel yang berhubungan dengan sistem pendukung keputusan. Jangan mencari tentang artikel JST atau artikel data mining, nggak nyambung nanti. Seperti itu. Ya, jadi referensi itu saya sarankan pertama itu dari artikel jurnal internasional. Tapi karena saya yakin karena mahasiswa mungkin terlalu berat ya, cukup berat kalau untuk mengakses ataupun untuk mendownload jurnal internasional karena rata-rata berbayar. Ya, nggak apa-apa. Kalaupun tidak ada jurnal internasional, ambil dari artikel jurnal nasional. Ini bisa kalian download dari Google Scholar. Dari mulai Sinta 2, 3, 4, 5, 6 sampai yang tidak bersinta ataupun tidak terakreditasi ya. Yang penting dia jurnal nasional. Ya, jurnal nasional ber-ISSN. Itu bisa jadi rujukan untuk skripsi kalian. Kemudian saran saya yang ketiga, saran saya untuk yang referensi yang ketiga itu adalah buku. Sebenarnya peneliti-peneliti dunia sekalipun ya, termasuk Indonesia juga, memang kalau untuk buku ini, untuk referensi ini, kalau bisa jangan sebagai referensi utama, ya, tapi referensi sekunder aja, referensi pendukung. Kenapa? Karena buku biasanya apa yang ditulis di buku itu sudah berlalu, ya. Contohnya tentang COVID-19, ya. Tunggu COVID-19 itu sudah berjalan ataupun sudah sudah berlalu baru dibuat bukunya. Nggak mungkin sebelum ada COVID-19 sudah dibuat bukunya, nggak mungkin. Nah, seperti itu. Jadi saran saya ambil dari referensi itu dari jurnal internasional atau jurnal nasional. Buku pun boleh, tapi saya tidak terlalu menyarankan. Tapi kalau kalian ingin mengambil rumus-rumus utama ataupun ingin mengambil tentang penjelasan-penjelasan dari algoritma kalian, itu biasanya dari buku lebih bagus, ya. Karena buku lebih jelas, itu boleh. Ya, tapi usahakan untuk referensi primer, ya, referensi utama itu gunakan ataupun ambil dari artikel jurnal nasional. Buku boleh, tapi sebagai referensi sekunder ataupun referensi berikutnya setelah referensi primer. Kemudian yang ketiga, ini masih judul kita ya. Kenapa? Karena memang judul ini jadi momok ini bagi beberapa mahasiswa, bahkan beberapa dosen dan peneliti juga judul ini sering bermasalah karena memang kita harus tahu bagaimana memilih judul yang baik. Oke, baik, yang ketiga ini tips pemilihan judul ataupun penulisan judul. Ya, sepengalaman saya dan saya juga pernah sebelumnya melakukan workshop ataupun pelatihan untuk pembuatan karya ilmiah, penelitian dan sebagainya. Itu saya adopsi kemari ya. Usahakan kita kalau ingin memilih judul ataupun menulis judul itu gunakan teknik RPM. Boleh terbalik ya, asal menggunakan ada RPM-nya. RPM itu kalau kalian dulu pernah belajar fisika kalau saya nggak salah ya, RPM itu adalah satuan kecepatan ya, satuan kecepatan. Kalau saya nggak silap, revolution per menit ya. Kalau saya nggak silap, singkatannya revolution per menit ataupun satuan kecepatan. Oke, jadi saran saya itu tipsnya itu adalah gunakan teknik RPM. Boleh terbalik asalkan ada RPM itu. Kemudian jangan menuliskan studi kasus. Ya, contohnya sistem pendukung keputusan pemilihan pegawai terbaik pada Stikom Tunas Bangsa. Jangan, Stikom Tunas Bangsa jangan diucapkan, jangan dituliskan. Itu nanti di latar belakang bisa kita tuliskan. Ya, jangan di judul. Ya memang boleh, sah-sah saja. Tapi saya sarankan jangan diletakkan studi kasus itu di judul. Nanti studi kasusnya bisa kita jelaskan di latar belakang. Kemudian jangan terlalu panjang. Ada beberapa kampus ya, itu menganjurkan mahasiswanya itu
maksimal judul skripsinya itu hanya 13 kata. Kalau kita nggak ada patokan seperti itu, ya. Tapi walaupun tidak ada patokannya ataupun tidak ada syarat-syaratnya yang mengatur tentang judul, saya sarankan jangan terlalu panjang. Usahakan juga 13 sampai 15 kata paling banyak. Jangan banyak kali, karena kita ini membuat judul, bukan membuat makalah. Belum membuat makalah kita, masih membuat judul. Jadi jangan terlalu panjang. Nah, ini tadi RPM yang saya maksudkan. Ya, R itu result ataupun hasil, P itu problem ataupun masalah, M itu metode ataupun metode ataupun algoritma. Ya, kalau di ilmu komputer metode sama algoritma itu hampir sama. Bahkan ada mengatakan sama. Karena dia sama-sama untuk menyelesaikan masalah dari sebuah topik penelitian ataupun sebuah topik karya ilmiah yang mau dibahas. Oke. Kalau masih bingung tentang RPM, ya ini saya contohkan ada 3 contoh, ya itu 3 keilmuan yang berbeda: data mining, jaringan syarat tiruan, dan sistem pendukung keputusan. Itu nanti saya kasihkan contoh masing-masing judul yang menggunakan teknik RPM. Yang pertama ada judul, ini saya ambil dari judulnya Pak Dedi, dari materi presentasi Pak Dedi. Contoh 1 tentang data mining, itu judulnya model aturan keterhubungan data mahasiswa untuk meningkatkan indeks prestasi menggunakan algoritma C45. Kalau kita melihat dari judul ini, ya ini telah memenuhi RPM ini tadi, RPM, ya RPM. Model aturan keterhubungan data mahasiswa itu adalah R atau result atau hasil. Jadi hasilnya apa? Hasilnya itu berupa model nantinya, model aturan. Jadi hasil dari penelitian ini nanti berupa model aturan. Ya, itu dia disebutkan di model aturan keterhubungan data mahasiswa. Kemudian masalahnya apa? Di sini ada P. P itu problem ya, indeks prestasi. Jadi masalahnya itu membahas tentang indeks prestasi mahasiswa. Jadi ini dia masalahnya. Kemudian algoritmanya apa? Algoritmanya adalah C45. Ini M. Ya, jadi model aturan itu R ataupun hasilnya berupa model aturan, kemudian indeks prestasi itu berupa masalahnya, kemudian metode ataupun algoritmanya adalah algoritma C45. Ya, ini seperti ini. Telah memenuhi rumus RPM. Udah bisa diangkat sebagai judul. Kemudian bagaimana kalau judulnya tidak seperti itu? Kita balik menjadi PMR. Ya, P itu adalah problemnya dulu kita bahas, M-nya itu metodenya dulu kita bahas, baru R-nya itu belakangan kita tuliskan ataupun kita bahas. Ya, berdasarkan judul yang pertama tadi, kita balik ya menjadi peningkatan indeks prestasi. Ingat ya, peningkatan. Tadi kalau di sini meningkatkan, kalau meningkatkan ini pindah ke kalimat ataupun ke kata yang pertama, awalan itu jangan digunakan. Gunakan peningkatan. Memang awalnya itu meningkatkan, pindah dia menjadi ke depan itu peningkatan indeks prestasi menggunakan algoritma C45 berupa model aturan keterhubungan data mahasiswa. Sama saja judulnya, hanya dibalik-balik. Ya. Kalau tadi yang pertama adalah R ataupun hasilnya, baru masalah, baru metode. Kalau sekarang kita bahas adalah P dulu, masalahnya, problem. Baru masuk ke metodenya atau algoritmanya, baru masuk ke resultnya atau hasilnya. Boleh dibalik, boleh. Yang penting masih menggunakan teknik RPM. Kemudian yang ketiga kita balik lagi. Ya, tadi ini RPM, yang kedua PMR, yang ketiga MRP. Yang ketiga pemanfaatan algoritma C45 dalam menentukan model aturan keterhubungan data mahasiswa untuk meningkatkan indeks prestasi. Nah, ini juga boleh. Jadi ketiga judul ini sama, ya. Ketiga judul ini sama, hanya beda letak RPM-nya ini. Nah, mana ini kita pilih mana yang kira-kira sesuai dengan keinginan kita. Jangan tiga-tiga dibuat karena judul skripsi itu cuma satu yang di ACC atau disetujui. Ini hanya sebagai ini aja pembanding saja. Bagaimana kalau pakai teknik RPM, bagaimana kalau pakai teknik PMR, bagaimana kalau pakai teknik MPR atau MRP. Yang penting ketiga teknik ini, RPM ini harus ada di judul kita. Ya. Kalau ada satu yang tidak ada, misalnya kita hanya menuliskan result atau hasil sama metode aja.
Itu nggak bisa karena tidak ada masalahnya. Ya, jadi ketiga unsur ini harus ada. Oke, berdasarkan tiga judul ini, tiga judul ini ada catatan, ya. Dan ini penting kalian tahu karena nanti kalian harus bisa berkat seperti ini ya, mungkin nanti akan diminta oleh dosen pembimbing. Ya, catatan dari ketiga judul ini, pertama kita bahas keilmuan. Jadi keilmuan yang digunakan atau keilmuan yang kita manfaatkan untuk menyelesaikan skripsi kita itu adalah keilmuannya tentang data mining. Nah, ini tentang data mining. Kemudian tema atau variabel judulnya adalah keterhubungan data mahasiswa untuk meningkatkan indeks prestasi. Ya, jadi keterkaitan antara data mahasiswa sama indeks prestasi. Ada nggak kaitannya? Kemudian algoritmanya adalah C45. Kita harus tahu ini nanti semuanya. Ya. Kemudian kontribusinya harus ada. Kontribusinya ini apa? Kontribusinya ini berupa model aturan ataupun pohon keputusan. Nanti dia berbentuk pohon keputusan ya. Kalau dari C45 ini. Kemudian lokasinya di mana Stikom Tunas Bangsa. Ini tadi saya katakan jangan nuliskan studi kasus di judul. Kalau kita lihat ketiga judul ini tidak ada menuliskan studi kasus. Studi kasusnya kita tuliskan aja di latar belakang. Kan tidak ada di sini tertulis model aturan keterhubungan data mahasiswa Stikom Tunas Bangsa untuk meningkatkan, nggak ada kan. Jadi nama tempat, nama daerah, nama apa lagi? Nama instansi itu kita tuliskan di latar belakang. Jangan dituliskan di judul. Ya. Itu dia. Kemudian tadi lokasi sudah Stikom Tunas Bangsa, kemudian aplikasi. Ini aplikasi ini artinya tools pembantu ya, alat pembantu ya berupa software untuk menyelesaikan ataupun untuk memproses data-data yang berhubungan dengan ini data mahasiswa dan indeks prestasi. Itu menggunakan Rapid Miner. Ya, Rapid Miner. Sebenarnya data mining ini bisa selain Rapid Miner pakai apa? Pakai WK bisa. Ya. Tapi mungkin kurang familiar ya, di telinga kalian kurang familiar WK. Tapi kalau di luar Sumatera Utara banyak pakai WK. Ya bahkan luar negeri sepengetahuan saya kalau saya baca-baca artikel banyak menggunakan WK. Tapi nggak apa-apa, Rapid Miner juga boleh dan banyak digunakan. Selanjutnya contoh yang kedua. Contoh yang kedua itu berhubungan dengan jaringan saraf tiruan. Kalau tadi yang pertama tentang data mining, sekarang kita ke jaringan saraf tiruan. Ini contoh. Kenapa saya ngambil 3 contoh ini? Data mining, jaringan saraf tiruan, sama sistem mendukung keputusan. Karena banyak adik-adik semuanya ya. Kalau saya sudah ada beberapa yang sudah pernah diskusi sama saya, mereka rata-rata pakai 3 metode ini. Dan karena 3 metode atau 3 algoritma ini yang dipelajari di kampus kita. Itu dia. Jadi saya ambil contoh dari ketiga topik ini. 3 algoritma ini. Oke, yang kedua, contoh yang kedua itu jaringan saraf tiruan. Saya ambil peramalan produksi padi dalam upaya mendorong swasembada beras menggunakan metode batch training ya, batch training. Peramalan produksi padi. Memang bahasanya agak ekstrim ya peramalan. Tapi memang kalau di luar ya, maksud saya di luar Indonesia, lebih sering orang mengatakan, peneliti-peneliti lebih sering mengatakan peramalan ketimbang prediksi ya. Hampir mirip dia peramalan, prediksi, estimasi ya, perkiraan, nah, hampir mirip. Tapi kalau bahasa penelitiannya itu lebih sering kalau di luar ya, kita kan biasanya rujukan kita dari luar ya, itu pakai kata-kata peramalan. Prediksi juga boleh, nggak apa-apa. Prediksi produksi padi boleh, tapi di sini saya gunakan kata-kata peramalan. Ya, peramalan produksi padi dalam upaya mendorong swasembada beras menggunakan metode batch training. Oke, di sini menggunakan RPM juga. Peramalan produksi padi itu R itu tadi saya katakan result ya atau hasil. Jadi nanti hasil penelitian ini berupa peramalan produksi padi. Ya, jadi berupa peramalan produksi padi. Kemudian P-nya itu atau problemnya itu apa? Swasembada beras. Ya, swasembada beras. Ya, atau bisa juga problemnya itu antara padi sama swasembada beras itu boleh. Ya, di sini juga dimasukkan ke dalam problem boleh. Berarti problem itu ada 2, padi sama swasembada beras. Ini boleh 2. Ini dituliskan P juga boleh. Ya, kemudian
menggunakan metode based training, itu M, metode. Ya, untuk yang kedua, ketiga nanti bisa kalian lihat, itu hanya dibalik-balik aja kata-katanya. Kembali lagi catatannya, keilmuannya itu adalah JST, jaringan syarat keilmuan, atau bahasa Inggrisnya ANN ya. ANN itu merupakan salah satu keilmuan ya dari rumpun kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Ya, jadi keilmuan itu JST, temanya itu atau variabel judulnya itu tentang padi atau soal sembada beras. Kemudian algoritmanya itu based training. Based training ini merupakan pengembangan dari big propagation ya. Kalau kalian sering dengar algoritma big propagation, based training ini merupakan pengembangannya. Ya, pengembangan dari big propagation ya. Kontribusinya apa? Berupa peramalan nantinya, peramalan produksi padi. Lokasinya di mana? Sumatera Utara. Jadi produksi padi yang dibahas di sini nanti adalah di Sumatera Utara. Kemudian aplikasi untuk membantu menyelesaikan dari masalah ini nantinya menggunakan aplikasi MATLAB. Ya, untuk menggunakan aplikasi MATLAB. Sebenarnya banyak juga aplikasi ya, bisa juga pakai Python dan lain sebagainya. Tapi kita lebih familiar dan biasanya dosen-dosen jaringan syarat tiruan itu mengajarkan dengan menggunakan MATLAB. Ya. Kemudian contoh yang ketiga, menggunakan sistem pendukung keputusan. Sama saja ya. Ini juga kata-katanya saya balik-balik. Ini saya contohkan. Yang pertama, sistem pendukung keputusan untuk pemilihan produk sabun mandi terbaik dengan menggunakan algoritma Kopras. Ya. Jadi R-nya itu hasilnya itu adalah berupa sistem pendukung keputusan. Problem atau masalahnya apalah? Pemilihan produk sabun mandi terbaik. Ya, jadi masalahnya itu adalah tentang sabun mandi. Kemudian algoritmanya ataupun metodenya algoritma Kopras. Ya. Jadi setelah dibalik-balik, jadinya jadi yang kedua ini, yang ketiga ini judulnya. Intinya sama saja, tekniknya itu RPM. Catatan keilmuan SPK, temanya itu tentang sabun mandi, algoritmanya itu Kopras, ya. Kopras ya, bukan koperasi. Kopras dia, tapi menyebutkannya Kopras. Kontribusinya itu pendukung keputusan. Lokasinya itu Pematang Siantar. Jadi nanti sabun mandi yang dibahas adalah sabun mandi terbaik yang yang ada di Pematang Siantar, yang dibeli oleh konsumen-konsumen ya, yang ada di Pematang Siantar. Aplikasinya itu menggunakan pemrograman web. Ya. Jadi aplikasinya itu menggunakan web nantinya. Beda ya, kalau tadi data mining menggunakan Rapid Miner, kemudian kalau JST menggunakan MATLAB, kemudian SPK ini menggunakan web. Kenapa menggunakan web? Karena kalau untuk pakai MATLAB nggak bisa SPK ini. Ya, beda dia. Kemudian kalau untuk pakai Rapid Miner juga nggak bisa. Ya, jadi harus menggunakan program, membuat program untuk menyelesaikan sistem pendukung keputusan ini. Bisa pakai web, bisa pakai VBNet, bisa pakai Python dan lain sebagainya. Tapi tidak bisa pakai MATLAB ataupun pakai Rapid Miner. Ya, seperti itu. Oke, lanjut. Izin ya, saya belum dulu. Nanti kalau ingin bertanya, mungkin nanti ada sesi tanya jawab ya. Ini saya selesaikan dulu. Kalau tadi sudah ke judul ya, menggunakan teknik RPM atau MPR atau PRM atau PMR boleh. Yang penting ada unsur ketiga itu. Oke, sekarang kita langsung membuat contoh bagaimana sih menulis latar belakang ya. Saya nggak mengatakan latar belakang yang saya ajarkan ini ataupun yang saya coba sampaikan ini adalah yang terbaik, tidak. Tapi ini berdasarkan pengalaman saya. Ya. Pengalaman saya sebagai seorang reviewer, sebagai seorang penulis, ya, sebagai seorang peneliti. Inilah yang saya mampu seperti ini. Inilah yang kemudian tahu ini. Inilah yang saya transfer knowledge ke kalian. Mudah-mudahan tidak saya rasa yang saya sampaikan ini nggak terlalu tinggi kali lah pembahasannya.
judul biasa tapi bagus skripsi. Oke, contoh judulnya ini hanya tanah pertaniannya ya. Bahkan sebagian besar penduduk kita itu banyak bertani, tapi kita masih mengimpor beras. Nah, itu yang jadi dilema, jadi masalah sekarang. Kita banyak menghasilkan beras, kenapa harus mengimpor? Nah, seperti itu dia. Dan nanti kita bahas di dalam latar belakang. Ya, jadi judulnya ini usahakan buat semenarik mungkin, buat sesingkat mungkin, tapi memenuhi unsur kriteria tadi RPM tadi. Ini kalau saya lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Hanya 13 kata. Dan saya harap juga kalian nantinya kalau membuat judul skripsi juga jangan lebih dari 13 atau 15 kata. Jangan panjang-panjang. Ya. Kemudian tips penulisan latar belakang. Ya, jadi kalau kita ingin menulis latar belakang, kita ada beberapa tips yang saya coba jelaskan di sini. Yang pertama, perlu diawali penjelasan secara singkat tentang tema penelitian yang dibahas. Ya, perlu diawali penjelasan secara singkat tentang tema penelitian yang dibahas. Ya, langsung membahas ataupun menulis berdasarkan topik, bukan hal lain. Contoh kasus. Ya, contoh kasus. Misalnya, judulnya ini, implementasi metode based training untuk peramalan produksi padi dalam upaya mendorong swasembada beras. Di paragraf pertama, jangan bahas yang lain-lain dari judul ini. Contohnya, perkembangan teknologi yang semakin pesat, itu nggak usah lagi seperti itu. Karena saya lihat rata-rata kata-kata di awal dari skripsi mahasiswa, ya terutama mahasiswa kita banyak kayak gitu. Perkembangan teknologi, perkembangan zaman, era globalisasi itu nggak ada kaitannya sama judul, tidak berkaitan langsung, ya. Jadi apa yang mau dibahas? Kalau mau dibahas yang pertama itu bahas dulu tentang padi, jelaskan padi itu apa, ya. Jelaskan padi atau jelaskan tentang beras, seperti itu. Atau boleh bahas juga tentang metodenya. Itu dia. Jadi nggak usah perkembangan zaman, era globalisasi, nggak usah, nggak ada kaitannya sama judul. Itu tadi ya. Jadi perlu diawali penjelasan secara singkat sesuai tema penelitian. Langsung membahas atau menulis berdasarkan topik, bukan hal lain. Itu tadi, ya. Perkembangan zaman, era globalisasi yang semakin pesat, itu nggak usah lagi dibahas. Kemudian hindari menuliskan definisi. Ya, ini sering juga saya lihat ya di mahasiswa kita ataupun yang lalu-lalu ataupun di kampus lain ya. Kebetulan saya sama Pak Agus juga disuruh meriksa juga proposal ataupun proposal skripsi dari kampus-kampus lain ya, ada beberapa. Ya itu banyak seperti ini ya, masih menuliskan definisi. Contohnya padi adalah memang sesuai topik padi, tapi ditulis tentang definisi. Padi adalah tanaman yang bla 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 bla. Nggak usah. Usahakan jangan menuliskan definisi di latar belakang. Kenapa? Karena kita sudah paham padi. Tapi kalau menjelaskan padi boleh. Maksudnya gini ya, beda menuliskan definisi sama menjelaskan. Kalau definisi itu ya tentang padi itu misalnya gini. Padi adalah tanaman pangan yang ditanam oleh masyarakat, khususnya masyarakat Asia Tenggara yang menghasilkan beras, itu pengertian dari padi. Tapi kalau penjelasan tentang padinya, misalnya gini, padi merupakan tanaman yang menghasilkan beras, ya, yang bisa diolah sebagai bahan pangan, ya, yang dikonsumsi oleh manusia. Itu penjelasan dari padi. Beda pengertiannya sama penjelasannya, itu beda. Jadi yang saya maksud di sini jangan menggunakan definisi. Adalah itu jangan. Ya. Itu dari hindarkan ataupun hindari menuliskan definisi di latar belakang. Ya. Kemudian ambil kutipan dari beberapa artikel jurnal. Jadi di latar belakang sudah bisa kita mengutip ataupun mengambil artikel jurnal untuk menguatkan penjelasan berdasarkan tema ataupun topik yang kita angkat.
ya. Karena ini juga saya lihat masih banyak ya di latar belakang ini tidak ada kutipannya. Padahal kata-katanya itu banyak melihat ataupun banyak merujuk pada kata-kata orang yang diambil dari artikel jurnal tapi tidak dibuat. Ya. Jadi di latar belakang ini sudah bisa mengambil kutipan dari beberapa artikel jurnal untuk menguatkan penjelasan berdasarkan topik yang kita angkat. Ya, nanti saya contohkan ini saya jelaskan dulu. Nanti ada contohnya. Kemudian yang keempat tipsnya itu adalah jelaskan studi kasus yang diangkat pada penelitian dan apa-apa saja masalah yang dihadapi, ya. Jadi kalau untuk menjelaskan studi kasus sudah bisa di sini di latar belakang, ya. Jadi misalnya padi yang dibahas pada skripsi ini adalah padi di Sumatera Utara, ya. Padi di Medan ataupun padi di Simalungun, padi di Indonesia, itu sudah bisa dijelaskan ataupun dituliskan studi kasusnya. Ingat ya, tadi studi kasus jangan dibuat di judul, tapi diisi latar belakang. Kemudian apa masalah yang dihadapi dari topik ini. Oke. Kemudian tuliskan juga metode atau algoritma yang digunakan untuk menyelesaikan masalah, disertai alasan singkatnya. Kenapa sih kita pakai metode itu? Dan apa alasannya? Itu harus ada di latar belakang. Kemudian, tipsnya itu yang berikutnya adalah ini yang dari semuanya, kalau saya pribadi, dari semua yang saya kasih tahu tentang tips, yang paling penting sekali itu adalah state of the art. State of the art. Ataupun penelitian-penelitian yang menjadi rujukan. Ataupun penelitian-penelitian terdahulu yang terkait topik ataupun masalah penelitian kita. State of the art, bahasa gaulnya SOTA, ya. SOTA itu sudah dipahami lah ya, orang luar negeri juga sudah paham SOTA itu apa, berarti state of the art, ya. Kajian literatur ataupun penelitian-penelitian sebelumnya yang terkait. Ini paling penting, ya. Dan ini juga saya lihat masih banyak yang mahasiswa kita ataupun mahasiswa luar yang belum menggunakan state of the art pada skripsinya, paling penting. Itulah yang menjadi salah satu alasan, ya, dari sekian banyak alasan, itu salah satunya ini. Di artikel jurnal, makanya banyak kakak kelas kita, abang kelas kita yang belum bisa ngambil ijazah kan syaratnya harus publikasi. Itu karena state of the art-nya masih minim. Sehingga begitu masukkan ke jurnal banyak yang ditolak. Ya, banyak yang ditolak. Selain masalah yang lain ya, salah satunya adalah state of the art. Tidak jelas. Jadi kalau kita membuat skripsi harus ada state of the art ataupun penelitian-penelitian terdahulu yang menjadi rujukan sehingga kita mengangkat penelitian ini. Itu dia. Tapi jangan menuliskan judul penelitian orang lain ya. Kita membahas penelitian-penelitian sebelumnya, bukan menuliskan judul orang. Ya, bukan menuliskan judul orang lain. Karena apa? Karena kalau kita menuliskan judul orang lain nanti kena plagiat. Ya, kena plagiat. Tapi kita menjelaskan penelitiannya itu, bukan menuliskan judulnya. Oke. Kemudian yang kedua, kalau tadi sudah tips, yang pertama tadi kan tips penulisan latar belakang. Kalau ya masih ada waktu. Kalau yang kedua ini trik. Ya, kalau tips itu biasanya secara umum, kalau trik itu yang kita langsung kerjakan. Ya. Yang kedua ini trik penulisan latar belakang. Ini berdasarkan judul tadi ya, berdasarkan contoh judul yang saya berikan tadi. Ya. Ini biar lebih mudah saya buat per paragraf. Dan saya kasih contohnya di kotak, ini contohnya. Oke. Pada paragraf 1 ya, itu membahas tentang tema penelitian, yakni temanya itu tentang padi atau swasembada beras, ya, swasembada beras. Kemudian dan padi daerah mana yang akan dibahas itu dituliskan di sini. Ya, padi daerah mana yang akan dibahas itu berarti studi kasusnya, ya. Studi kasusnya itu artinya di daerah mana yang mau dibahas, di instansi mana yang mau dibahas, di sekolah mana yang mau dibahas, itu studi kasus, ya. Kata lain dari studi kasus. Ya, kemudian pada bagian ini sudah bisa mengambil kutipan dari beberapa artikel jurnal untuk menguatkan penjelasan. Itu yang saya katakan tadi. Ya, sudah bisa mengambil kutipan ataupun rujukan dari artikel jurnal untuk menguatkan penjelasan. Ya. Ini saya contohkan. Kan tadi
topiknya tentang padi dan swasembada beras. Jadi kita bahas di sini padi merupakan komoditas pangan utama yang menjadi salah satu komoditas pertanian strategis di Indonesia. Beda ya, ini bukan definisi ya, tapi ini penjelasan tentang padi. Ya. Kalau definisi padi tadi tanaman pangan yang tumbuh di iklim tropis dan lain sebagainya, itu definisi. Kalau ini penjelasan, beda penjelasan sama definisi. Ya. Kalau ini penjelasannya, padi merupakan komoditas pangan utama yang menjadi salah satu komoditas pertanian strategis di Indonesia. Ini saya ambil kurang lebih dari artikel jurnalnya Gunawan Nurholis dan Sucipto. Ini tahun 2020 artikel jurnalnya. Ya. Jadi sudah bisa menggunakan ini. Kenapa? Ya, sudah bisa menggunakan artikel ataupun sudah bisa menggunakan kutipan. Itu agar teori yang kita tuliskan itu agar lebih kuat, bahwa kita itu nggak mengada-ngada loh, kita nggak mengarang bebas, ya, kita nggak mengarang bebas, kita ada rujukan, kita mengatakan padi itu komoditas pangan utama, itu berdasarkan artikel jurnal yang dilakukan oleh Gunawan dan kawan-kawan tahun 2020, ya. Skripsi itu nggak boleh mengarang bebas ya, boleh dengan kata-kata kita sendiri, tapi bukan mengarang bebas, ya, harus bisa dipertanggungjawabkan lah, namanya karya ilmiah, ya. Itu tadi. Kemudian tanaman padi menghasilkan beras sebagai sumber makanan pokok bagi sebagian besar penduduk Indonesia. Ini berdasarkan Nurholis, Muhakikin, dan Susanto 2020. Saya tuliskan di sini sebagian besar penduduk Indonesia karena tidak semua masyarakat Indonesia itu makanan pokoknya adalah beras ataupun padi. Ada yang jagung, ada yang ubi, ya, dan lain sebagainya. Kemudian di sini kita tuliskan khususnya bagi masyarakat Sumatera Utara. Nah, sudah mulai dituliskan daerah mana yang mau dibahas. Ini tadi kan tanaman padi menghasilkan beras sebagai sumber makanan pokok bagi sebagian besar penduduk Indonesia. Ini berdasarkan Nurholis. Kemudian koma khususnya bagi masyarakat Sumatera Utara. Nah, jadi berdasarkan kata-kata ini sudah bisa ditebak. Oh, padi yang mau dibahas ini berarti bagi masyarakat Sumatera Utara karena ditulis di sini. Nah, jadi pandi-pandi kita menuliskan kata-kata ya agar pembaca paham apa yang mau kita teliti. Seperti itu. Kemudian bahkan hampir 90% penduduk Indonesia makanan pokoknya bergantung dari tanaman padi. Ya, itu dia. Tidak 100% ya, tapi hampir 90% penduduk Indonesia itu makanan pokoknya bergantung dari tanaman padi. Ini menurut Paujana et al. Dan kawan-kawan, ya, et al. Itu dan kawan-kawan. Ya, cuma kalau kita pengutipan menggunakan Mendeley, dia et al. Dan saya sarankan kalian juga nanti menggunakan Mendeley untuk pengutipan agar tidak salah. Jangan manual. Kalau manual nanti salah. Banyak kesalahan. Ya, kalau kalian ingin masukkan ke artikel jurnal juga ke dalam sebuah jurnal, kalau tidak pakai Mendeley kebanyakan ditolak atau di-reject. Itu ya. Jadi kata-kata yang kita tuliskan di latar belakang ini boleh dengan kata-kata kita sendiri ya. Dan saya sarankan dengan kata-kata kita sendiri, tapi kita ambil rujukannya berdasarkan artikel jurnal yang sudah kita download. Ya. Rujukannya itu berdasarkan topik kita. Jangan kita mengambil jaringan syarat tiruan, kita download artikel-artikel tentang SPK atau data mining, nggak nyambung. Berarti download juga artikel-artikel tentang jaringan syarat tiruan. Nah, seperti itu. Sesuaikan dengan algoritmanya, sesuaikan dengan masalahnya. Ini, saya rasa nanti bisa kalian lanjutkan dibaca sampai bawah. Ini masih sebatas teori saja untuk menguatkan penjelasan dari tema ataupun topik yang dibahas. Ya, nanti selebihnya bisa kalian baca sendiri. Nanti ini saya share ya. Oke. Nanti ada pertanyaan tanya jawab, ada sesi tanya jawab. Di sini saya lihat sudah ada tanya jawab, pertanyaan ya. Tapi nanti bisa kita jelaskan ya. Itu nanti kita jelaskan dulu ini, kita selesaikan dulu. Mohon izin ya Bapak Ibu, adik-adik semuanya, leher saya sedikit kurang enak, jadi mungkin sedikit
apa namanya, sedikit-sedikit minum ya, biar tidak batuk. Oke, kemudian lanjut ke paragraf yang kedua. Kalau tadi paragraf yang pertama, bentar ya. Ya, kalau tadi paragraf pertama bahas tentang temanya ataupun topiknya, bisa dilihat di sini. Kemudian yang paragraf kedua, ya paragraf yang kedua jelaskan paragraf yang kedua jelaskan tentang masalah penelitian yang dihadapin. Ya, jelaskan tentang masalah. Kalau tadi di paragraf pertama masih sebatas menguatkan dari topik ataupun tema penelitian kita. Yang padi dibahas padi, yang pegawai dibahas pegawai, yang indeks prestasi dibahas indeks prestasi. Kemudian kemiskinan yang dibahas kemiskinan, itu paragraf pertama, masih menguatkan teori tentang topik. Kalau paragraf kedua ini sudah bicara tentang masalah berdasarkan paragraf tadi, paragraf pertama. Tadi kan paragraf pertama kita membahas padi, ya, membahas tentang padi. Kita masih bicara tentang padi itu apa, ya kan? Sebagai apa padi itu, ya seperti itu ya. Yang paragraf kedua kita sudah bahas masalahnya. Apa sih masalahnya? Kenapa yang kita ambil topiknya itu tentang padi? Ya, ini dia. Jelaskan tentang masalah penelitian yang dihadapi, dalam hal ini adalah padi atau swasembada beras. Lebih baik bila ada disertai tentang data-data yang relevan, yang menguatkan tentang masalah. Kalau paragraf pertama tadi, untuk menguatkannya itu diambil dari artikel-artikel jurnal. Kalau paragraf kedua ini, data-datanya itu yang untuk menguatkannya itu kalau bisa dari sumber-sumber tempat kita mengambil datanya nanti. Ya, kalau di paragraf kedua ini, karena saya mengambil datanya itu dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara, maka saya harus mengambil ini tadi, disertai data-data yang relevan, yang menguatkan tentang masalah. Jadi Jadi masalahnya itu, ya, masalahnya itu harus ada data-datanya. Kenapa jadi masalah? Ya, kenapa jadi masalah? Oke, di sini sudah ada untuk alinea ataupun paragraf kedua ya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, yakni tahun 2018 sampai 2020, data produksi padi di Provinsi Sumatera Utara semakin lama semakin menurun. Tercatat tahun 2018 produksi padi di Sumatera Utara sebesar 2 juta ton lebih, turun 29.000 ton lebih menjadi 2.078 juta ton lebih ya. Kemudian itu tahun 2019, kemudian tahun 2020 turun kembali 38.000 ton. Jadi tiap tahun turun. Ya, dari 2018 ke 19 turun 29.000 ton lebih. Dari 2019 2020 turun kembali menjadi ataupun turun 38.000 ton ya, menjadi 2.040.500,19 ton. Ya. Jadi kalau kita lihat track dari produksi padi di Sumatera Utara ini semakin lama semakin menurun. Padahal Sumatera Utara ini terkenal sebagai daerah ya urutan masuk 5 besar ya, sebagai pemasok ataupun sebagai penghasil produksi padi terbesar di Indonesia, masuk 5 besar Sumatera Utara. Ya. Jadi sangat disayangkan kalau tiap tahun menurun. Nah, inilah yang jadi masalah. Masalahnya ini dibuktikan dari apa? Dari ini, data dari Badan Pusat Statistik tahun 2021. Ya. Jadi ada sumbernya ini tadi ya, disertai tentang data-data yang relevan yang menguatkan tentang masalah. Ini kan relevan ya, karena diambil dari sumbernya Badan Pusat Statistik. Ya kan? Kemudian kita lanjut. Apabila hal ini terus terjadi dan tidak ada kebijakan yang tepat dari pemerintah, dalam hal ini pemerintah Sumatera Utara, bukan hal yang mustahil apabila Sumatera Utara akan kekurangan pasokan.
Bang Abdi, yang kira-kira nggak ini dinonaktifkan aja suaranya, Bang. Oke, Pak. Oke. Oke. Oke, kita lanjut ya. Apabila hal ini terus terjadi dan tidak ada kebijakan yang tepat dari pemerintah, bukan hal yang mustahil apabila Sumatera Utara akan kekurangan pasokan dan persediaan beras untuk masa yang akan datang. Karena tadi tracknya itu semakin lama semakin turun terus. Ya. Makanya kita walaupun masuk Sumatera Utara ini masuk 5 besar sebagai pemasok ataupun sebagai pemproduksi padi terbesar, nomor 5 ya, ataupun masuk 5 besar, tapi kalau semakin lama semakin turun, ini jadi masalah. Bahkan bisa jadi suatu saat kita harus mengimpor dari negara luar. Sekarang sudah banyak, ya. Kita baca di koran, kita lihat di berita-berita, Indonesia mengimpor beras. Padahal kita terkenal di Asia Tenggara itu sebagai negara yang memiliki produksi padi ataupun memiliki produksi beras itu yang salah satu di Asia Tenggara yang paling besar. Jadi sangat miris kalau sekarang itu kita harus mengimpor. Inilah yang jadi masalah sekarang. Makanya perlu kita tuliskan di sini. Gitu ya. Jadi masalahnya sudah kita tuliskan, disertai data-datanya, data-data yang relevan itu dari Badan Pusat Statistik. Kemudian sehingga dibutuhkan langkah-langkah strategis berdasarkan ataupun kembali dari masalah tadi, sehingga dibutuhkan langkah-langkah strategis agar produksi padi di Sumatera Utara jangan sampai menurun. Salah satu langkah strategisnya adalah dengan melakukan analisa dan peramalan tingkat produksi padi untuk tahun-tahun selanjutnya. Jadi untuk tahun-tahun selanjutnya kita prediksi ataupun kita ramalkan. Prediksi padi tahun 2021, 2022, 2023 dan seterusnya itu berapa sih? Ya. Itu dia. Jadi kalau kita sudah tahu prediksinya, jadi kita bisa ngambil ancang-ancang. Ya, kita bisa ngambil kebijakan. Kira-kira apa kebijakan yang tepat untuk mengatasi kalau menurun kita buat kebijakan jangan sampai menurun. Ya, kalau meningkat kita buat kebijakan agar semakin meningkat. Nah, seperti itu. Sampai jam berapa Pak Agus? 10.45. Oke. Oke. Saya rasa masih ada waktu 15 menit lagi. Nanti kita ada tanya jawab 15 menit atau 20 menit. Walaupun ada 1 jam lagi ya, karena nanti tanya jawab yang mungkin agak banyak. Kemudian tadi paragraf pertama sudah. Kemudian paragraf kedua sudah. Sekarang kita masuk ke paragraf ketiga. Ya. Kalau pada paragraf ketiga ini masih di latar belakang ya. Kenapa latar belakang kita perlu bahas dengan detail sedetail mungkin? Karena memang latar belakang ini mencerminkan dari kualitas skripsi kita. Ya. Bahkan kami di dosen juga kalau latar belakangnya jelek itu pasti di-reject artikel. Ya. Artikel di-reject. Makanya latar belakangnya itu harus jos dituliskan. Misalnya pembahasan kita biasa-biasa saja, tapi latar belakang kita tuliskan dengan baik ya. Runut dia ya, ada masalahnya, ada topiknya, ada sumber data yang relevan untuk menjelaskan tentang topik yang kita bahas dan lain sebagainya ya. Runut latar belakang kita tuliskan, harapan diterimanya besar. Tapi kalau latar belakang sudah asal-asalan kita buat, maka besar harapan artikel kita ataupun skripsi kita itu ditolak judulnya. Makanya buat buat proposal yang baik lah nanti untuk bab 1, 2, 3. Oke, kita lanjut. Paragraf ketiga menjelaskan tentang hal yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah penelitian. Jadi di paragraf ketiga, tadi kan yang pertama kita sudah bahas topiknya. Ya. Yang pertama kita bahas topiknya. Yang kedua, paragraf yang kedua kita bahas masalahnya. Yang ketiga, kita sudah bicara bagaimana cara menyelesaikan masalah penelitian, termasuk metode yang digunakan dan apa alasannya. Itu ada di paragraf ketiga. Oke, kita baca sedikit. Oleh karena itu, salah satu cara untuk mendorong swasembada pangan di Sumatera Utara adalah dengan melakukan tingkat pengukuran dan analisis berupa peramalan terhadap produksi padi pada tiap kabupaten kota di Provinsi Sumatera Utara untuk tahun-tahun yang akan datang. Ya, sekarang sudah kita kerucutkan lagi
Kalau tadi Sumatera Utara, sekarang kita sudah membahas kabupaten kota. Karena Sumatera Utara itu kan terdiri dari banyak kabupaten dan banyak kota. Kalau kita bicara Sumatera Utara saja kan nggak bisa. Harus bicara kabupaten dan kota yang ada di Sumatera Utara. Nah, seperti itu. Kita lanjut. Dengan demikian, pihak pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan mampu menentukan kebijakan sedini mungkin dengan menerapkan langkah-langkah yang dianggap tepat dalam mempertahankan kestabilan produksi padi. Akan tetapi, proses ini tidak mudah. Dibutuhkan model dasar dan data rangkaian waktu. Maksudnya data rangkaian waktu itu adalah data-data yang sudah ada sebelumnya. Kita harus kumpulkan dulu. Ya, kemudian dibutuhkan model dasar. Ya, model dasar nanti berhubungan dengan algoritma yang mau kita gunakan ataupun berdasarkan track dari per tahun ya, dari produksi padi tadi, apakah naik atau turun. Ya, dibutuhkan model dasar dan data rangkaian waktu ini tadi ya, datanya. Ya, kita harus mengumpulkan datanya. Kemudian yang umumnya rumit dengan cara estimasi keakuratan yang tidak mudah dicapai ya. Yang umumnya rumit dengan cara estimasi keakuratan yang tidak mudah dicapai. Benar. Kita bisa saja meramalkan apa saja bisa kita ramalkan, apa saja bisa kita prediksi. Yang paling penting dari semuanya itu adalah keakuratannya. Kita memprediksi harga sembako di Indonesia misalnya. Ya, bisa saja bebas kita memprediksi, tapi akurat tidak. Itu dia. Jadi permohonan sampai ke pusat nama beliau. Ya, jadi pentingnya peramalan ataupun estimasi ataupun prediksi itu dari keakuratannya. Ya, kalau akurat, nah bagus digunakan untuk memprediksi. Kalau tidak bagusnya, ya bagus nggak usah kita prediksi kalau nggak akurat. Itu dia. Nah, ini juga saya ambil dari kutipannya Rasko Pacheco dan Krohling tahun 2015. Ini dari jurnal internasional. Ya, kalaupun kalian tidak bisa menggunakan artikel dari jurnal internasional, paling tidak adalah perwakilan 1, 2, 3 yang diambil kutipannya dari artikel jurnal internasional. Ya, walaupun artikel jurnal nasional juga boleh digunakan sebagai kutipan ya ataupun sebagai rujukan. Itu tadi ya, kita lanjut. Tadi kita sudah membahas tentang menyelesaikan masalahnya termasuk metode di sini. Salah satu metode yang baik digunakan adalah jaringan saraf tiruan atau machine learning based training yang merupakan pengembangan dari algoritma big propagation. Karena algoritma big propagation ini telah banyak dan berhasil diterapkan dalam beragam aplikasi seperti pengenalan pola, pemilihan lokasi, evaluasi kinerja, hingga peramalan ataupun prediksi. Ini menurut Bawika tahun 2020. Jadi ini saya nggak mengarang ya. Saya nggak mengarang bebas ya. Kita berdasarkan rujukan ataupun berdasarkan kutipan dari artikel-artikel jurnal orang. Kalau kita mengklaim sendiri kan belum terbukti. Kalau ini sudah terbukti karena sudah ada artikelnya. Itu dia. Makanya untuk menguatkan pernyataan kita, untuk menguatkan kata-kata kita, ambil dari artikel jurnal. Ya, itu dia. Ini ya, tadi ya. Jelaskan tentang hal yang dilakukan. Itu yang hal yang dilakukan tadi. Kita akan melakukan pengukuran dan analisis berupa peramalan. Itu yang kita lakukan. Kemudian untuk menyelesaikan masalahnya gimana? Yaitu tadi kita menggunakan metode batch training ini. Nah, ini dia. Ya, menggunakan metode batch training. Kemudian apa alasannya? Alasannya karena metode tentang jaringan saraf tiruan ini sudah banyak digunakan. Ya, mulai dari pengenalan pola hingga peramalan atau prediksi. Itu di paragraf ketiga. Kemudian di paragraf keempat, ya kita hanya 5 paragraf aja, tapi sudah mewakili semuanya. Ya, paragraf keempat ini, nah, disinilah yang saya bilang tadi, yang paling penting dari semuanya adalah state of the art ataupun kajian literatur ataupun penelitian-penelitian sebelumnya yang menjadi rujukan kita untuk membuat penelitian ini. Ya, jadi state of the art harus jelas kita tuliskan di skripsi kita. Tapi terkait topik ya, terkait topik penelitian, jangan nggak terkait. Nah, ini contoh yang sudah saya tuliskan.
beberapa penelitian sebelumnya yang menjadi rujukan penelitian ini diantaranya penelitian untuk memprediksi hasil panen padi. Nah, tadi kan masalah kita ataupun topik skripsi kita kan tentang padi. Yang berdasarkan contoh judul saya tadi tentang padi, ya, produksi padi. Makanya kita ambil juga penelitian-penelitian kalau bisa berhubungan dengan padi. Atau juga boleh yang berhubungan dengan algoritma tadi, bit training tadi, ataupun algoritma jaringan syarat tiruan. Itu boleh. Jadi kalau kita ingin mengambil rujukan, yang saya tahu itu boleh dua hal. Yang pertama itu berdasarkan topiknya, yang kedua itu berdasarkan keilmuannya ataupun berdasarkan algoritmanya. Jadi kalau mau mengambil rujukan berdasarkan dua hal ini. Berdasarkan topik, ya, berdasarkan topiknya, ya, dalam hal ini padi, ataupun berdasarkan algoritmanya, dalam hal ini jaringan syarat tiruan. Itu boleh. Jadi antara dua ini. Boleh juga dua-duanya, malah lebih bagus. Tapi jangan sampai selain dua hal ini. Ya, jangan selain dua hal ini. Itu tadi. Kita lanjut. Penelitian untuk memprediksi ini yang pertama ya, rujukan yang pertama ya, state of the art yang pertama. Penelitian untuk memprediksi hasil panen padi di Kabupaten Aceh Utara menggunakan metode double moving approach. Ya, menggunakan double moving approach ini enggak jaringan syarat tiruan ya. Ya, menggunakan data mining ini ya. Tapi nggak apa-apa karena dia membahas tentang prediksi panen padi, memprediksi padi. Nah, jadi ini bisa kita ambil sebagai rujukan. Bisa kalian jelaskan ya, data set penelitian diperoleh selama 7 tahun, yaitu dari tahun 2012 hingga 2018. Terdiri dari 27 kecamatan, bla 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 bla. Kalian jelaskan. Kemudian hasil prediksi dari penelitian ini menghasilkan tingkat akurasi 23,33%. Berarti sangat rendah, ya. Akurasinya cuma 23,33%, sangat rendah, ya. Tapi walaupun demikian, ini sudah menjadi penelitian, ada juga kontribusinya. Kontribusinya apa? Berarti kalau kita mau memprediksi data, terutama tentang padi, jangan menggunakan metode ini. Karena berdasarkan penelitian Cipu Adi dan kawan-kawannya tahun 2021, metode ini cuma 23,33%. Nah, tapi dari sini sudah ada kontribusinya. Kontribusinya adalah bahwa penelitiannya menginformasikan kepada para peneliti lainnya agar kalau mau memprediksi padi jangan menggunakan double moving approach. Kalaupun mau menggunakan double moving approach, gunakan parameter-parameter lainnya agar akurasinya ini naik. Itu dia. Jadi kalau kita melakukan penelitian nggak mesti harus bagus, tidak. Ya. Kita juga bisa membahas kelemahan dari sebuah algoritma, boleh. Seperti ini berarti algoritmanya lemah untuk menghasilkan akurasi cuma 23,33%. Itu juga termasuk kontribusi. Ya. Berarti penelitian kita bisa melihat kelemahan algoritma. Itu dia. Jadi nggak mesti tinggi, ini rendah, nggak usah digunakan. Enggak. Rendah pun dia, kita bisa memiliki kontribusi penelitian kita. Itu tadi, bahwa metode ini nggak tepat. Ya, inilah kelemahan algoritma dari double moving approach. Itu yang pertama. Ya, ini saya contohkan ini saya contohkan 3 penelitian terdahulu. Ya. Nanti yang kedua, ketiga bisa kalian baca. Ya, yang kedua, ketiga bisa kalian baca. Intinya ketiga penelitian ini merupakan state of the art ataupun penelitian-penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan topik judul kita tadi, contoh tadi. Yang saya jelaskan di pertama tadi, contoh judulnya. Setelah ini kita masuk ke paragraf 5. Kalau paragraf 5 ini opsional. Opsional itu apa? Opsional itu boleh dituliskan, boleh juga tidak. Kalau saran saya sih dituliskan juga nggak apa-apa. Ya. Sekali lagi ya, paragraf 5 ini opsional. Ya, opsional boleh dituliskan, boleh tidak. Ini saya tuliskan berdasarkan latar belakang tersebut, ya, berdasarkan latar belakangnya tadi sudah kita jabarkan di paragraf 1, 2, 3, 4, maka diusulkan proposal penelitian skripsi ini. Kan kalian masih proposal, ya. Tapi kalau nanti sudah jadi skripsi, sudah seminar proposal, sudah selesai, kan mau ke seminar hasil. Proposalnya dihilangkan. Jangan proposal lagi dibahas. Ya, ini kan kalian masih mengajukan proposal, maka
Bisa dituliskan inilah. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka diusulkan proposal penelitian skripsi ini dengan tujuan untuk melakukan peramalan produksi padi di Sumatera Utara berdasarkan model peramalan terbaik melalui serangkaian uji coba menggunakan metode batch training. Hasil dari penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan khususnya bagi pemerintah Sumatera Utara dalam mengevaluasi kebijakan bla 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 bla. Bisa nanti dibaca. Ya, sekali lagi ini sifatnya opsional. Kenapa opsional? Karena nanti kata-kata ini kita kuatkan lagi nanti di pembahasan berikutnya. Ya, kan ada penulisan latar belakang, penulisan manfaat penelitian, tujuan penelitian. Nah, itu nanti di situ juga kita tuliskan ini. Tapi di sini kita bahas sedikit, nggak apa-apa. Ya, makanya ini sifatnya opsional. Boleh dituliskan, boleh tidak. Kalau saran saya dituliskan. Kita lanjut. Tadi latar belakang sudah kita bahas. Pak, latar belakang lama kali kita bahas. Betul memang, karena latar belakang seperti yang saya bilang tadi, latar belakang 70% sebagai kunci proposal skripsi kita diterima. Kalau di jurnal, di artikel jurnal, latar belakang itu 70% yang menentukan artikel jurnal kita diterima. Itu di latar belakang, bukan di hasil dan pembahasan, tidak, tapi di latar belakang. Oke, sekarang kita bahas tentang rumusan masalah. Ya, rumusan masalah itu merupakan aspek abstraksi ya, dan pemilihan yang tepat terhadap aspek yang akan diteliti. Ya. Kemudian rumusan masalah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan atau pernyataan. Jadi rumusan masalah ini ada dua pilihan, boleh pertanyaan, boleh kalimat pertanyaan, boleh kalimat pernyataan berdasarkan masalah. Saya ulangin, rumusan masalah ini boleh dituliskan dalam dua bentuk. Boleh dalam bentuk pertanyaan, boleh dalam bentuk pernyataan. Ya, sesuai dengan masalah. Oke. Tipsnya, tuliskan berupa kalimat pertanyaan atau pernyataan masalah apa yang harus diselesaikan. Jadi, pilih salah satu, boleh pertanyaan, boleh pernyataan. Jangan semuanya diborong. Ya. Sama seperti kalau kita mau ke Medan. Kalau kalian mau ke Medan naik intra, ya boleh naik intra. Jangan naik intra separuh lagi naik paradep, nggak bisa. Ya, separuh badan ditaruhkan di intra, separuh badan ditaruhkan di paradep, nggak bisa. Pilih salah satu. Kalau mau pertanyaan, pertanyaan. Kalau mau pernyataan, pernyataan. Oke, kalau di sini yang saya tuliskan adalah pertanyaan. Ya. Berdasarkan pada latar belakang yang telah dijabarkan sebelumnya, maka dapat dirumuskan masalah dalam skripsi ini sebagai berikut. 1. Bagaimana membuat model peramalan produksi padi Sumatera Utara dengan menggunakan metode batch training. Yang kedua, bagaimana menggunakan model arsitektur jaringan untuk melakukan peramalan. Kalau tadi yang pertama itu membuat modelnya, yang kedua itu bagaimana model itu digunakan untuk meramalkan ataupun memprediksi apa produksi padi yang akan terjadi di masa yang akan datang untuk mendorong swasembada beras. Jadi ada dua, ya, ada dua. Yaitu pertama model, kalau dari judul tadi yang kita contohkan, pertama berupa model peramalan, yang kedua bagaimana menerapkan model itu menjadi hasil prediksi. Ini kebetulan berdasarkan contoh ini. Nanti kalau kalian menggunakan topik yang lain, ya sesuaikan dengan topik itu. Ya, seperti itu dia. Kemudian, tadi rumusan masalah sudah, berupa pertanyaan atau pernyataan. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana menulis batasan masalah. Nah, kita perlu tahu sedikit batasan masalah itu isinya yaitu tentang kata-kata yang mempunyai makna atau penafsiran ganda yang oleh penulis kemudian diberikan satu makna atau satu pengertian. Jadi kalau kita membuat skripsi ataupun artikel jurnal, kita perlu membatasi masalah dari penelitian kita. Kenapa perlu dibatasi? Kalau tidak dibatasi, perlu nanti bisa merembet kemana-mana. Contoh kita prediksi padi tadi ya, prediksi peramalan produksi padi. Kalau nggak kita batasi masalahnya, nanti akan ada pertanyaan, kenapa kok hanya padi aja? Kenapa nggak dibahas peramalan pengangguran di Indonesia? Kenapa nggak dibahas peramalan kemiskinan di Indonesia? Kenapa nggak dibahas masalah-masalah lain? Itu kalau tidak ada kita buat batasan masalah. Makanya batasan masalah perlu kita buat agar penelitian kita tidak merembet kemana-mana, tidak melebar kemana-mana. Ya, oke. Tipsnya itu adalah membatasi penelitian yang dikerjakan.
Jadi kalau untuk membuat batasan masalah, kita batasi. Ini saya contohkan berdasarkan judul tadi. Rumusan masalah di atas dibatasi dengan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, algoritma atau metode jaringan saraf yang digunakan adalah algoritma Bayes training. Ya kan, algoritma jaringan saraf itu banyak. Ya, ada backpropagation, ada OSS, ya kan? Ada apa lagi? Regulation, ya, ada regularization, kemudian cyclical order dan lain sebagainya banyak. Ya, terutama pengembangan backpropagation ya, itu ada banyak metode atau algoritmanya. Jadi yang pertama yang dibahas, algoritma ini yang digunakan adalah algoritma Bayes training. Jadi kita nggak membahas metode yang lain. Kemudian untuk mendapatkan model jaringan dan hasil peramalan terhadap produksi padi. Ingat, hasil peramalan terhadap produksi padi. Jadi kita nggak membahas produksi yang lain. Produksi roti lah, produksi beras, dan lain sebagainya. Kita masih membahas padi. Kemudian yang kedua, dataset penelitian diperoleh dari website Badan Pusat Statistik. Ini perlu kita tuliskan bahwa batasan masalahnya itu adalah berupa data dari BPS Sumatera Utara. Lain lagi kalau kita ngambil dataset dari BPS Indonesia lain lagi. Ya, itulah makanya perlu dibatasi. Kemudian yang ketiga, dalam membuat model jaringan, penulis menggunakan perangkat lunak MATLAB 2021A sebagai alat bantu untuk melakukan analisis data. Jadi kita menggunakan MATLAB 2021. Itu batasannya. Bukan menggunakan, kan MATLAB banyak versinya. Dan setiap versi itu berbeda-beda nanti hasilnya. Ya, walaupun tidak terlalu signifikan, biasanya dikit-dikit aja bedanya. Itu dia. Jadi batasan masalah itu kita tuliskan itu yang apa namanya, dengan tujuan agar penelitian kita itu tidak merembet ataupun tidak melebar kemana-mana. Makanya perlu kita batasi. Kemudian tujuan penelitian diarahkan untuk menjawab masalah yang telah dirumuskan tadi. Jadi tujuannya ini untuk menjawab rumusannya dari apa tadi, rumusan. Nah ini rumusannya kan ada dua. Nah ini. Jadi tujuan itu menjawab dari dua ini. Ini sering mahasiswa kita ataupun mahasiswa luar sering salah menuliskan tujuan. Kalau rumusan masalahnya ada dua, maka tujuannya ada dua. Kalau rumusannya ada satu, maka tujuannya satu. Yang kacau kan rumusannya cuma satu, tapi tujuannya banyak kali. Nah, itu dihindari. Kan tadi tujuan penelitian itu adalah menjelaskan ataupun menjawab dari rumusan masalah. Jadi kalau rumusan masalahnya ada dua, maka tujuan penelitiannya juga ada dua. Ini dia. Kan dua juga kan. Tadi rumusannya dua, maka tujuannya dua. Ya. Tipsnya itu membagi tujuan. Ya. Tips membagi tujuan menjadi dua bagian, yaitu tujuan khusus dan tujuan umum. Jadi tujuan itu ada tujuan khusus, ada tujuan umum. Ya. Tujuannya itu ada tujuan khusus, ada tujuan umum. Kalau tujuan khusus itu berhubungan dengan keilmuan, ya. Kalau tujuan umum itu berhubungan dengan di mana kita mengambil studi kasus. Ini yang pertama ini tujuan khususnya itu untuk mendapatkan model jaringan saraf tiruan menggunakan algoritma Bayes training. Selanjutnya model yang sudah didapatkan akan digunakan untuk melakukan peramalan. Ya, ini untuk mendapatkan model, kemudian untuk melakukan prediksi nantinya ataupun untuk melakukan peramalan. Itu tujuan khususnya. Ya. Itu untuk tujuan khususnya. Tujuan umumnya sebagai bahan pertimbangan khususnya bagi pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam mengevaluasi kebijakan terkait target produksi padi sehingga target yang ingin dicapai dapat lebih realistis. Jadi kalau sudah kita prediksi, jadi bisa jadi referensi ataupun pertimbangan bagi pemerintah Sumatera Utara untuk dilihat. Oh, tahun 2020 sekian produksinya, 2021 sekian prediksinya, 2022 sekian prediksinya. Jadi mereka bisa mengambil mengambil kebijakan yang tepat ataupun mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang sebelumnya sudah pernah dilakukan. Kemudian kita ke manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini hampir sama ya, hampir sama tapi bukan sama. Tujuan sama manfaat itu beda. Manfaat penelitian berarti menjelaskan manfaat kegunaan atau manfaat yang diperoleh setelah penelitian dilakukan. Manfaat secara teoritis maupun secara praktis. Kalau teoritis dari keilmuan, praktis tentang penerapannya di masyarakat. Tipsnya itu membagi manfaat penelitian menjadi dua bagian sama seperti yang saya katakan tadi, yaitu manfaat teoritis, keilmuan, manfaat praktis atau masyarakat. Yang pertama,
ini berhubungan dengan keilmuan sebagai referensi dan acuan bagi penelitian selanjutnya dengan topik yang sama. Jadi ini penelitian yang kita kerjakan ini bisa menjadi referensi dan acuan untuk dilakukannya penelitian-penelitian selanjutnya dengan topik yang hampir sama ataupun dengan topik yang sama. Itu berdasarkan keilmuan. Kemudian yang kedua, manfaat praktis yang berhubungan dengan masyarakat. Apa manfaatnya? Yang kedua, membantu pemerintah Sumatera Utara dalam mengevaluasi kebijakan terkait target produksi padi. Sehingga target yang ingin dicapai lebih realistis. Hampir mirip ya, tapi beda sama tujuan. Ya kan? Kalau tadi kan tujuan sebagai bahan pertimbangan. Kalau ini manfaatnya untuk membantu pemerintah Sumatera Utara. Beda. Hampir mirip tapi tidak sama. Seperti itu. Kemudian sistematika penulisan, saya rasa ini tidak terlalu panjang lebar saya jelaskan. Kenapa? Karena sistematika penulisan ini bisa kalian lihat nanti dari buku panduan ataupun ikuti aja sistematika penulisan dari alumni yang telah selesai S1-nya. Karena nanti hanya menjelaskan tentang bab 1 pendahuluan, ya kan? Bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metode penelitian, bab 4 hasil pembahasan, bab 5 kesimpulan, cuma menjelaskan itu aja. Itu sistematika penulisan. Ya, saya rasa itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas atensinya. Saya kembalikan kepada Bapak M. Sapi'i, Bapak Dr. M. Sapi'i Mkom. Kepada Bapak M. Sapi'i, saya kembalikan. Terima kasih. Halo. Baik, terima kasih Pak Anjar. Tadi di unmute ya sama admin, jadi nggak bisa kasih langsung komentar. Baik, adik-adik sekalian, itu tadi pembahasan masalah bab 1 ya. Jadi masih ada waktu untuk tanya jawab ya. Baik, untuk sesi tanya jawab kita kasih batas waktu ya, karena kan ini masalahnya masalah teknis penulisan ya. Jadi yang punya pertanyaan yang berhubungan dengan teknis penulisan, silakan bertanya khusus untuk bab 1 ya. Jadi jangan langsung ke yang lainnya. Kita fokus dulu di bab 1, selesai nanti baru kita lanjut ke bab yang lain. Ya, kami persilakan adik-adik mahasiswa yang mau bertanya, silakan raise hand. Nanti yang mengaktifkan speakernya admin. Yang punya pertanyaan silakan raise hand. Untuk pertanyaan pertama mungkin Pak Anjar itu ada di Misek ya, Pak. Pak Anjar. Iya Pak, Ya. oke, biar saya jawab Pak. Oke, silakan. Oke, tadi ada pertanyaan, ada 2 pertanyaan ya. Pertama dari, nggak tahu saya namanya ini siapa, hanya nomor handphone saja. Ya, saran saya ke mahasiswa kalau kita nge-zoom seperti ini, ataupun ada materi perkuliahan, gunakan nama lah. Ya, jangan kosong seperti ini. Kan udah semester akhir, masa diajari lagi? Jadi saya tahu dan apa yang harus saya jelaskan nanti sampai ke sasaran seperti itu. Kalau hanya nomor handphone aja kan bingung. Oke, nggak apa-apa. Izin bertanya Pak, tadi untuk contoh judul skripsi yang Bapak paparkan dari JST dan SPK, data mining juga ya. Bagaimana jika penelitian menggunakan Arduino dan jaringan komputer serta keamanan data? Baik, agar diberikan pemaparan tentang judul tersebut Pak. Terima kasih. Baik ya. Sebenarnya untuk untuk judul ya kan nggak mesti semua keilmuan harus saya contohkan ya. Kalian bisa ngambil bisa lihat Google ya, Google Scholar, ketikan tentang jaringan komputer, tentang Arduino ya. Kalau semua topik, banyak topik kita, ada data mining, SPK, jaringan saraf tiruan, image processing, computer vision, deep learning, dan lain sebagainya. Kalau saya buat contohnya salah satu, ya susah. Ya. Dan saya jujur aja memang kalau saya keilmuan saya memang lebih ke AI ya, artificial intelligence, data mining,
SPK ataupun jaringan saraf tiruan, ya. Jadi bagaimana jika penelitian menggunakan Arduino? Itu kurang lebih sama, ya. Usahakan kalau kita membuat judul Arduino itu menggunakan tadi pakai unsur RPM tadi, ada hasilnya, ya, ada hasilnya, ada problemnya, ada metodenya, ya. Tetap sama seperti itu, ya. Mau judul pakai metode apapun harus menggunakan 3 unsur itu minimal, ya. Baik itu Arduino, jaringan komputer, ya. Misalnya Arduino kira-kira apa ya? Atau saya ambil aja dari Google Scholar. Sebenarnya kalian bisa lihat dari Google Scholar tentang Arduino, judul-judul tentang Arduino, tentang jaringan komputer, ataupun tentang metode-metode yang lain. Kan saya di sini hanya mencontohkan, ya, hanya mencontohkan secara sederhananya aja. Tidak semuanya dibahas. Bentar ya. Kalau Arduino yang pernah ada di kampus itu alat apa ya, penghapus papan tulis otomatis. Banyak Terus sih, Pak. alat hitung bibit ikan, ya kan, yang udah pernah dibuat. Kemudian menutup pintu otomatis, yang begitu-begitulah, yang sifatnya apa namanya, melibatkan hardware biasanya. Iya, Pak. Tadi pertanyaannya kan, Pak izin contohkan ya, contohkan kira-kira judulnya apa gitu kan. Itu tadi yang saya bilang, judul bebas. Contoh tadi kan, contohnya sistem apa namanya, pintu otomatis dengan menggunakan sistem Arduino apa ya,